Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Januari 2025 ya. Jadi kebetulan hari ini acara ATF, Asian Tourism Forum, dia pre-program. Jadi kesempatan ini saya ingin manfaatkan untuk mengunjungi negeri Singapura. Day trip saja ya. Jadi saya sekarang sedang berada di kawasan stasiun Larkin ya untuk mengambil taksi menuju ke Singapura. Nanti pengalaman kita perjalanan ini akan kita share kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi kawasan ini juga adalah kawasan tempat taksi ya. Kalau yang datang dari Singapura sampai di stasiun Larkin Johor Bahru ini untuk mengambil tiket ataupun taksi ke mana-mana tujuan kita. Nah, sekarang saya sudah di kawasan counter untuk pengambilan tiket ke Singapura. Nah, jadi kalau kita bisa juga naik taksi yang sharing-sharing ya. Jadi kalau kita naik taksi sharing, untuk satu tiketnya itu kurang lebih kita bayar ringgit 40 ringgit satu orang. Jadi kita join-join, ada mungkin sampai 3 orang, satu taksi, baru langsung berangkat ke Singapura. Nanti di sana berhenti di stasiun, tuh taksi di sana. Kemudian kita bisa jalan semua satu Singapura. Nanti pergi ke sana lagi, balik lagi ke Johor Bahru ke Larkin. Kira-kira informasi demikian sederhananya dulu. Nah, jadi untuk taksinya juga keren. Kita pakai Innova, ya, Innova warna kuning. Oke, selamat pagi. Sekarang kita sudah menaiki taksi ya dari Larkin tadi, stasiun Larkin menuju ke Tambak Johor ini, Bang ya. Menuju Tambak Johor. Nah, jadi perjalanannya teman-teman nyaman. Kota Johornya juga cantik seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nanti pengalaman perjalanan kita ini kita akan share kepada teman-teman yang ingin mengadakan perjalanan naik darat overland dari Kuala Lumpur ke Johor sampai ke Singapura. Jadi kalau yang datang secara pribadi juga tidak ada masalah ya. Kita bisa ambil taksi dari Larkin Park tadi menuju ke Singapura. Kalau mau charter satu taksi juga boleh. Jadi tergantung, bisa maksimum 4 itu satu taksi. Tapi satu taksi kurang lebih, kalau sekarang ya, mungkin ke depan nanti naik tidak tahu, kurang lebih 120 ringgit. Jadi kita share ada beberapa orang, jadi bayarannya sedikit lebih murah. Nah, sekarang kita sudah masuk di bumi Singapura. Nah, jadi kita tadi kurang lebih 30 menit juga kita di imigrasi dari Malaysia memasuki Singapura, karena mereka cek semuanya ya secara details dan paspor kita mudah-mudahan tidak ada masalah tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk di negara Singapura. Ini kita lihat, cuman hari ini sedikit gerimis ya. Nah, langsung kita melihat betapa teraturnya negara Singapura ini. Kita lihat itu di badan jalan, itu kayu-kayunya juga teratur semuanya. Nah, kurang lebih sekitar kurang dari 20 menit kita akan sampai di stasiun taksi di kawasan apa tadi, Bang? Bansan Street. Ya, Bansan Street. Ya. Jadi nanti kita kembalinya juga dari sana menuju ke Singapura. Itu kawasan Bugis. Jadi bisa juga nanti sekalian kita jalan-jalan di kawasan Bugis. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan kita day trip dari Johor Bahru menuju Singapura. Nah, ini kita dipandu oleh Bang Yus ya, yang membawa kita dari Johor Bahru menuju Singapura. Mempergunakan ini taksi Innova, dan abang ini very friendly and very helpful, dan juga tadi di-share sama kita untuk internet. Nah, thank you Bang. Nah, jadi saya ketemu dengan Kak Farah. Halo, hai Ini guys. adalah TikToker yang sangat terkenal di Malaysia. Oke, say something Kak about perjalanan atau tentang Singapura. Okay, sebenarnya saya bekerja di Singapura and dalam masa yang sama saya buat endorse di Malaysia dan ada juga di Indonesia. Every day saya travel in and out Singapore and saya jumpa dengan Encik ni. Nah, so perjalanan ini ambil masa, kadang-kadang kita kena tengok timing. Okay, kalau timing yang orang bekerja, the timing will be different. Macam kita kena take timing. Kalau macam sekarang timing dah okey, tak terlalu jam. So come Singapore.
And Malaysia also. Oke, thank you Mbak Farah. Welcome. Oke, selamat siang. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun taksi lah ya di Singapura. Ini tepatnya berada di Ban San Street. Nah, jadi dari Ban San Street ini juga nanti kita untuk pengambilan taksi menuju ke Johor Bahru kembali. Nah, kalau tidak salah biaya taksi dari sini ke Johor Bahru kurang lebih 20 Singapura dolar. Tapi nanti kita lihat pastinya seperti apa. Nah, di sana ada tulisannya Singapura Johor Taxi Service. Kita hanya sampai di sini, ambil tiket, kita langsung ke Johor Bahru. Nah, dari tempat ini kita juga bisa jalan kaki ya. Kalau mau ke village, the landmark sudah ada di sana. Kemudian ada juga Raffles Hospital dan berbagai mall yang ada di sini. Tapi untuk kita jalan kaki pun kebetulan ini agak hujan, boleh karena untuk apa itu namanya? Untuk kita tempat melintas yang tertutup itu juga semua ada di sini. Welcome to Singapore. Nah, jadi kalau teman-teman ya sampai di Singapura, teman-teman usahakan juga untuk datang ke Arab Street. Nah, jadi Arab Street ini termasuk salah satu daripada pusat apa namanya? Pusat kuliner ya. Juga di sini menjadi salah satu juga tempat pusat perbelanjaan. Jadi banyak di sana barang-barang produk dari Timur Tengah. Nah, saya selalu suka untuk pergi ke Arab Street. Nah, di sini kita lihat ada juga yang naik hop on hop off ya. Di kota Singapura untuk mengelilingi atau melihat kota Singapura dengan mempergunakan bis. Cuman sayangnya hujan, jadi saya lihat itu banyak juga tadi penumpangnya itu mempergunakan payung ataupun baju plastik ya, anti hujan dan yang lain. Dan hari ini kebetulan memang dia sedikit hujan, jadi maksudnya kalau kita untuk jalan kemana-mana itu kurang nyaman sedikit, tetapi tidak mempengaruhi kesenangan kita untuk datang berwisata ataupun berkunjung ke Singapura. Nah, di sini ada juga satu tempat restoran yang bagus. Kita sudah pernah makan sini, dan saya juga mau coba makan di sini. Singapore Jam-Jam Restaurant, privately visit. Ini kebetulan tepat di depan Masjid Sultan ya, Singapura, di dekat Arab Street. Jadi Arab Street ini merupakan salah satu kawasan yang cukup sibuk ya di Singapura. Mari kita coba dulu kuliner Singapura. Di Singapura Jam-Jam. Wah, kita mau coba dulu makanan. Kita lihat dulu, mudah-mudahan masih dapat table. Oh, ini ada risau. Ini nampaknya masih ada. Jadi sini seperti nasi kandar juga ya. Oke, kita mau coba dulu makan siang di restoran Jam-Jam Singapura. Dan untuk makannya kita pesan nasi biryani aja. Nasi biryani, minumnya teh ais. Wah, walaupun hujan seperti ini ya, tapi semuanya ramai di sini. Nah, jadi saya coba nasi biryani ala Jam-Jam Restoran Singapura. Mudah-mudahan nikmat. Terima kasih. Nah, jadi biaya makan ya di kurang lebih di Singapura ini satu nasi biryani, satu nasi tambah, satu sini dikatakan teh ais ya. Itu 12,50 Singapura dolar. Berarti kurang lebih 150.000. We are in Singapore. Memang mahal, tapi ya begitulah kehebatan dari Singapura, tetap mampu untuk mendatangkan jutaan wisatawan untuk menikmati kehebatan Singapura. Wah, kebetulan lagi memasuki sholat fardu zuhur ya di Masjid Sultan. Kita sholat dulu lah. Kemudian nanti melanjutkan jalan-jalan di Singapura. Nah, jadi kita sudah selesai melaksanakan sholat fardu di Masjid Sultan di Singapura. Alhamdulillah. Dan masjidnya juga cukup megah ya. Nah, coba kita lihat kebarkan pada teman seperti apa Masjid Sultan yang ada di Singapura ini. Nah, ini adalah Masjid Sultan. Oh, masjid negara lah ini juga. Masjid yang boleh dikatakan yang terbesar yang ada di negara Singapura. Nah, jadi jamaahnya banyak juga warga negara Singapura tentunya,
Dan banyak juga yang pendatang ataupun turis ya yang datang ke Singapura melaksanakan sholat fardu ataupun sunat di Masjid Sultan ini. Masjidnya cukup megah sekali. Nah, ini baru selesai melaksanakan sholat. Sekarang kita coba lihat-lihat dulu sekeliling daripada Masjid Sultan. Saya suka di sekitar Masjid Sultan ini karena banyak menjual seperti souvenir-souvenir di sini. Nah, ini dia. Banyak menjual souvenir Singapura. Wah, ini banyak rombongan ya dari berbagai negara ini datang untuk melihat Singapura. Nah, ini merupakan cenderamata juga. Nah, ini ada satu untuk $5. Ada juga 3 untuk $12. Ini kita lihat cendramatanya juga bagus-bagus. Nah, karena ini di sekitar masjid ya, jadi banyak juga di sini yang menjual seperti baju-baju Pakistan, baju Arab, baju kuku. Nah, tapi ya tentu ada juga cenderamata lainnya seperti gantungan kunci. Nah, ini salah satu yang saya suka di kawasan daripada Masjid Sultan ini. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini adalah kawasan kafe juga, kuliner juga yang menjual cenderamata. Nih kita lihat. Walaupun gerimis tetapi banyak sekali pengunjung datang. Ini the power of Singapore. Ini kita lihat. Wow. Ramai sekali. Nah, jadi kita coba dulu memasuki Arab Street lagi. Dari kawasan Masjid Sultan, kita masuk nanti ke Arab Street. Kemudian kita nanti bisa tembus ke Bugis Street ya. Jadi Bugis Street itu juga merupakan salah satu turis spot yang ada di Singapura ini. Nah, ini kita lihat beberapa restoran tematiknya sangat keren sekali nih. Nih, coba kita lihat ini. Mereka buat seperti gaya kampung. Nah, ini ada teh tarik. Wow. Jadi kota modern, negara modern. Tapi kita lihat, nilai lokalnya itu tetap ada. Ini yang harus menjadi perhatian kepada kita. Itu namanya traditional meets modern. Ini coba kita lihat. Ini Arab Street. Wow. Di sini banyak jual karpet ya. Karpet juga produk-produk dari Timur Tengah. Nih teman-teman boleh lihat kawasan Arab Street ini. Wow. Kita seberang dulu. Dan ini barang-barang yang dijual di kawasan Arab Street ini. Ada juga yang jual batik ini ya. Saya kira batik Indonesia juga banyak di sini. Wow, keren. Nih produk-produk batik banyak sekali nih. Jadi bukan tidak mungkin ya. Mungkin wisatawan yang tidak sampai di Indonesia, mereka membeli produk Indonesia barangkali di sini seperti batik-batik juga. Wah, tapi produknya memang keren-keren, cantik-cantik ini seperti produk Timur Tengah ini semua. Ada juga produk seperti dari India. Wow, cantik-cantik semua. Nah, jadi kalau kita ke kiri, kita nanti bisa tembus ke Jalan Bugis atau Bugis Street. Nah, ke sana dia. Kita lihat dulu. Jadi ini satu kawasan ya. Masjid Sultan, Arab Street. Kemudian kita jalan sedikit, kita nanti sampai ke Bugis Street. Oke, nanti kita share kepada teman-teman seperti apa Bugis Street saat ini. Nih hebatnya Singapura, lorong-lorong juga bisa dikunjungi berbagai wisatawan. Padahal ini lorong-lorong ini ya. Wow, luar biasa nih Singapura ini. Hebat. Nah, jadi di sana adalah Masjid Sultan. Ini Golden Landmark. Terus kita ke sini menuju ke Bugis Street.
Bukan tidak sedikit yang jalan kaki ya untuk menikmati keindahan daripada Singapura ini. Dan salah satu yang bisa kita lihat di sini adalah Singapura, kota modern dan kota bersih. Tapi masih banyak pembangunan di sini. Ini tidak tahu mau dibangun apa lagi nih. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di Bugis Street. Nah, ini ada juga, saya tidak tahu pasti ini namanya apa ya. Tapi kalau melihat megahnya bangunannya, luar biasa. Wow. Ini dia. Jadi setiap tempat di sini menarik dia. Ada ikon-ikonnya, ada ikoniknya untuk menarik minat kita. Nah, untuk yang tempat pemberhentian bisnya juga dibuat bagus dan rapi. Ini kota Singapura. Nah, jadi kalau melintasi traffic light di sini ya, kalau betul dibuat merah kita memang harus berhenti. Kalau tidak nanti bisa kena saman, kena fine. Nah, coba kita lihat ini, teman-teman, kemajuan daripada kota Singapura ini. Kota yang tertib dan aman. Wah, ini kita lihat. Nah, jadi kita sudah ada di kawasan Bugis Junction. Nah, jadi di belakangnya ini, sana adalah Bugis Street. Bugis Street merupakan salah satu juga tempat yang difavoritin ya, khususnya orang-orang Indonesia. Karena banyak juga di sana yang berbelanja atau menjual produk-produk Singapura, souvenir shop Singapura. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita berada di Bugis Junction. Dulu saya ingat di sini datang untuk membeli seperti jam tangan di sini ya, agak murah-murah. Nah, jadi dari sini dia akan tembus ke Bugis Street. Coba kita lihat, seluruhnya ramai di sini. Wow. Ada juga yang jual ice cream. Jadi memang nggak habis-habis ya kalau kita berwisata di Singapura ini. Betul-betul dia happening. Seperti ini tidak terasa sudah berapa jam kita di kota Singapura. Tapi ini masih sangat sedikit yang kita lihat daripada kota negara Singapura ini. Nah, ini sudah warna-warna merah karena sebentar lagi adalah Imlek, Chinese New Year. Sekarang kita tepat berada di Bugis Junction. Ini dia. Nah, kita nanti nyebrang, kita akan masuk ke Bugis Street. Sana nanti ada yang jual-jual durian, jual-jual gantungan kunci dan yang lain-lainnya juga. Nah, di depan kita adalah Bugis Street. Nah, ini dia. Salah satu tempat ataupun ya tempat berbelanja lah yang diminati oleh khususnya wisatawan dari Indonesia. Kita lihat bangunan di sana. Ada Capitol Land. Ini dia Bugis Street. Nah, jadi seperti apa Bugis Street, teman-teman? Silahkan lihat video kita. Kita akan masuk dulu ke beberapa wilayah di Bugis Street. Ramai sekali. Welcome to Bugis Street, Singapore. Wow. $10 juga ada di sini promosi-promosi. Tapi ya tetap juga kalau kita compare dengan rupiah mungkin tempat juga yang mahal juga. Tapi itu relatif lah, itu relatif. Oke, enjoy Bugis Street.
Nah, jadi kalau teman-teman datang ke Singapura, silakan datang ke kawasan Bugis Street untuk berbelanja. Nah, seperti ini ada juga tas 218 Singapura dolar. Nah, ini. Itu 218 Singapura dolar. Wah, yang menjual gantungan kunci. Tapi nyaman, teman-teman. Walaupun ramai, manusianya seperti ini, yang pastinya bersih. Nah, itu dia. Bersih dan bersih. Dan tidak ada yang ribut ya, tidak ada preman, tidak ada gangster, tidak ada macam-macam lah di sini. Itu yang buat semua orang nyaman untuk datang ke Singapura. Kalau ada yang membuat keributan, langsung datang polisinya, dia langsung tangkap. Karena di sini ada CCTV, di mana-mana CCTV. Ini apa ini? 3 untuk 10 coconut. Ini ada juga tasnya 310. Wow. 310 Singapura dolar. Sekarang Singapura dolar saya pikir sudah mencapai hampir 12.000 untuk 1 Singapura dolar. Nah, ini coklat. Di belakang sana biasanya banyak yang menjual durian. Nah, ini menjual t-shirt. Ada juga 310 Singapura dolar. Nah, di sini di belakang, wah, yang menjual buah-buahan. Nah, coba kita lihat, buah pun di sini berlimpah. Halo. Ini nampaknya sangkis. Ini jual rambutan juga ada. Oh, coba. Jual pisang, jual duku. Coba kita lihat ini teman-teman, yang berbelanja ini semua. Ramai sekali. Wow. Padat sekali ini. Di Bugis Street ini. Ada juga yang jual D5. Nah, dan di sini lumayan murah. Ini kita lihat 1 kilo cuma 3 Singapura dolar. 1 kilo. Nah, ini ada banyak sangkis. Lihat lima sangkis nih, sangkis semua. Nah, jadi kalau kita pun mau mengambil taksi di Singapura ini, kita tidak bisa sembarangan stop ya di pinggir jalan. Jadi kita harus masuk ke taksi stand-nya. Nah, untuk masuk ke taksi stand-nya juga nggak boleh sembarangan. Kita harus antri, ya. Kita harus mengikuti queue. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk, kita lihat taksi, kita ambil, nggak mau taksinya. Jadi kita harus ikut antri dulu, kemudian baru kita ambil taksi. Jadi semua teratur, walaupun banyak orang, walaupun di sana sini nampak crowded ya, tapi semuanya memang tertib. Itulah Singapura. Welcome to Singapore. Nah, sekarang saya lagi berada di taksi di Singapura. Taksi di Singapura rata-rata drivernya juga bisa berbahasa Inggris dengan bagus, friendly juga, dan mereka akan menceritakan apa-apa yang menarik yang ada di Singapura ini. Mereka kasih detail sistem informasi tadi. Kemudian sebagai informasi, taksi di Singapura ini dia tidak bisa sistem kong kali kong ya, berapa di sana bayar tidak. Dia berdasarkan meter. Jadi berapa jarak yang kita tempuh, kemudian meternya berapa, nah itulah yang kita bayar. Jadi di sini masih ramai layanan taksi di Singapura ini. Nah, sekarang kita akan mengunjungi salah satu kawasan yang dari dulu saya suka, yaitu People's Park. Saya suka melihat yang di bawahnya itu barang orang-orang tua, kemudian ada produk-produk lama-lama. Ya, jadi kita akan berangkat ke People's Park. Kemudian kalau sempat nanti kita lihat tempat-tempat yang lain sebelum hari ini saya kembali ke Johor Bahru.
Welcome to Chinatown, welcome to People's Park. Nah, ini merupakan salah satu lokasi yang saya favoritin juga kalau datang ke Singapura. Kenapa? Di sini tempatnya itu yang pertama ramai, yang kedua di sini juga banyak menjual produk-produk seperti buah-buahan, makanan dan yang lain, dan juga harga di sini sedikit lebih bagus. Kemudian di sini ada juga satu lokasi yang mana banyak orang-orang tua berkumpul ya. Itu yang saya suka. Jadi mereka itu berkumpul sambil ya ada yang bermain catur, ada yang bermain dadu, macam-macam. Jadi itu sangat menarik. Saya suka melihat suasana yang seperti itu. Nah, ini kita akan coba lihat seperti apa sekarang People's Park. Ternyata People's Park juga masih sangat ramai sekali. Ini kita lihat dari berbagai daerah sini, mungkin ada juga dari Malaysia, Indonesia, dari China, dari Vietnam datang ke People's Park untuk menikmati suasana di sini. Kemudian di sini banyak juga ya untuk orang yang treatment kecantikan juga di sini ada, atau yang seperti food refleksi juga ada. Tapi terutama juga datang ke sini adalah untuk kulineri. Terutama yang bisa memakan segalanya. Wow, di sini barangkali surganya. People's Park. Nah, ini suasananya di People's Park saat ini menjelang Chinese New Year. Ini dia. Banyak juga yang menjual apa? Perhiasan juga banyak. Wah, ini dia. Coba kita lihat dulu, naik dulu kita ke atas. Di People's Park ini. Wah, ini dia suasana menjelang Chinese New Year. Katanya sekarang ini adalah tahun ular ya. Itu tadi saya dapatkan informasi dari taxi driver. Tapi menurut beliau tadi, tidak tahu ya, ekonomi katanya kurang bagus di tahun ular katanya. Oke, kita lihat-lihat dulu People's Park. Nah, sekarang berada di kawasan lain ya, di Chinatown. Ini kawasan People Center. Di sini juga teman-teman, waduh, kita lihat manusianya banyak sekali. Nih. Wow. Ramai sekali nih Singapura. Jadi kawasan Chinatown ini memang kawasan yang sangat ramai sekali. Ini di kiri ini kita lihat, ini adalah kawasan untuk makan dan minum. Ini ramai sekali. Ada juga yang menjual gift Singapore. Ada coklat, ada souvenir dan yang lain. Nampaknya ada juga yang $1 $1. Wow, padat sekali di sana. Nih ha. Ramai sekali. Coba kita jalan sedikit untuk menikmati suasana yang ada di Chinatown ini. Nah, di sini banyak juga yang menjual souvenir-souvenir atau cenderamata yang klasik-klasik ya, seperti ini, mangkok-mangkok. Ada juga yang $1 $1, $1 Singapura. Ada juga di sini Bombay Mexicano. Ramai sekali Singapura ini memang. Walaupun mahal, berjubel datang orang ke Singapura. Wow. Nah, jadi kita bisa juga menyeberang ke People Center itu lewat dari jalur MRT ini. Nah, saya akan mencoba dulu untuk ke People's Park Center. Can I flip one easier? Wow, ramai sekali. Nah, sekarang sudah berada di People's Park Center. Yang saya suka di sini adalah di sini banyak menjual barang-barang lama. Wah, seperti ini.
Uang-uang lama, uang-uang Indonesia pun mungkin ada di sini. Oh. Nah, ini asik di sini melihat orang-orang tua berkumpul di People's Park Center ini. Dan di sini banyak menjual barang-barang antik ya, khusus di People's Center. Nah, ini seperti ini, ada poin-poin antik ini semua. Nah, ini. Wow. Ini ada uang Soeharto di sini, uang Indonesia. Kita pun tak punya ini lagi, sementara di sini ada. Indonesia. This how much? $15. Wah, satu untuk 15 Singapura dolar. Uang Indonesia Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to People's Center, Singapore. Nah, tunggu saya minum dulu. Saya kalau ke Singapura, saya paling suka datang ke tempat ini. Ini adalah People's Center. Kenapa saya suka People's Center? Di sini saya banyak melihat orang-orang tua. Ya. Jadi People's Center ini mereka buat adalah khusus untuk bertemunya para orang-orang tua atau elderly generation, ya. Jadi di sini mereka bisa berkumpul, minum kopi, makan, dan ya artinya bertemu dengan yang sama atau seusia. Saya pernah bercerita kepada teman-teman bagaimana negara Singapura mampu membuat satu tempat atau satu lokasi yang mana mereka mempertemukan orang-orang tua yang sebaya. Jadi makanya kita lihat orang-orang tua di sini panjang umur semua. Ada yang berusia 80, 90 tetap masih oke semua. Kenapa? Ada satu tempat mereka buat, yaitu People Center. Nah, ini kita lihat di semua tua-tua. Jadi mereka di sini datang minum kopi, cerita-cerita, ada yang mendam batu, macam-macam di sini. Tadi saya juga di sana ada yang menjual barang-barang antik juga. Nah, jadi ini bisa jadi satu pembelajaran juga ya kepada kita di Indonesia barangkali untuk membuat satu tempat bertemunya semua orang-orang tua. Jadi di sini ya, di Singapura ini, anak itu biasanya kalau dia bekerja, yang tinggal sama orang tuanya, terutama yang lelaki ya. Bayangkan kalau dia bekerja, orang tuanya di rumah, dia tidak tahu apa yang terjadi. Bisa aja mungkin jatuh atau bagaimana. Jadi anak itu akan mengantarkan orang tuanya itu ke People Center ini. Nah, di People Center ini mereka sudah bertemu ya, sesama orang-orang tua. Jadi mereka di sini tentu udah jadi ada komunitasnya ya. Jadi mereka bertemu, mereka bercengkerama, mereka bercerita-cerita atau bagaimana. Nanti sore-sore anaknya itu akan menjemput orang tuanya kembali, kemudian dibawa pulang. Dan itu jauh lebih aman. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa dengan orang tuanya, orang di sekeliling ini bisa melihat. Nah, apa yang terjadi? Kemudian kalau di Singapura ini, dari segi security, dari segi keselamatan, dari segi keamanan, mereka betul-betul sangat jaga. Nah, ini sekarang saya lagi berada di antara orang-orang tua yang ada di Singapura. Nah, di depan saya ini ada yang usianya udah 80, 90, ini macam-macam ini. Di belakang saya ini juga. Tua-tua semua di sini. Nah, jadi ini saya dari dulu kagum itu dengan apa yang dilakukan oleh Singapura ini untuk menghormati atau menghargai orang-orang tua mereka. Saya tadi pesan kopi di sini. Kemudian saya juga memesan pure cake original flavor. Tapi di sini bagus, mereka ada buat ini halal sertifikat. Jadi mereka jaga semua. Jadi bukan berarti kita minum di tempat lain mereka tidak jaga. Mereka jaga semua. Nah, coba kita lihat di sana, ada yang merokok, ada yang bukan merokok, sorry. Ada yang baca koran, minum kopi, makan. Nah, saya juga akan coba makan, menikmati suasana apa yang dirasakan orang-orang tua ini. Tadi saya minum kopi, satu kopi, satu kue ini harganya $3. 3 kali sekitar 50.000 lah. Tapi memang di sini mahal ya. Saya sudah lama artinya salut lah mengapresiasi apa yang ada di People Center ini.
luar biasa. Jadi orang tua itu, elder generation itu benar-benar diapresiasi atau dihormati di sini, dijaga betul. Ya di belakang saya ini, itu orang tua juga, mungkin umurnya udah 70-an tahun, dan anaknya juga membawa kemari. Nah, mungkin suasana ini kan mereka suka. Kita bayangkan kalau orang-orang tua kita bawa ke satu tempat yang luxury, yang dia tidak nyaman, mungkin dia stres di sana. Tapi kalau kita bawa ke satu lokasi, banyak dilihat yang sebaya, pasti dia senang. Nah, jadi yang saya lihat di sini masyarakatnya, dia bawa orang tuanya ke tempat yang komunitasnya banyak orang tua. Itu kehebatan yang mereka miliki. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kepada kita, bagaimana kita menghormati dan menjaga orang-orang tua sehingga panjang umur. Karena kalau ada teman cerita, ada teman bercengkerama, ada teman untuk mereka saling menyalurkan unek-unek ataupun menyalurkan hobi mereka, itu akan bagus. Ini ada di People Center, Singapura. Tapi memang mantap kali kue ini, Bah. Kue apa nih? Namanya adalah Pure Cake Singapura. Oke. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kita semua, khusus kepada pemerintah. Jangan hanya memberikan investasi seperti gimana. Pikirkan juga orang-orang tua kita. Buat tempat mereka. Buat di mana mereka menyaman. Buat di mana mereka bisa tersenyum. Buat di mana bisa bangga dan mereka menikmati masa-masa tuanya. Oke. Nah, jadi di kawasan ini ya, di kawasan Clarke Quay ini, kita juga bisa menikmati suasana jalan kaki ya. Juga bisa menikmati kuliner seperti yang ada di sini. Nah, jadi banyak yang santai-santai untuk melihat keindahan daripada lampu-lampu yang mereka sulap menjadi sangat cantik sekali. Jadi kalau seperti ini suasananya, walaupun kita jalan agak jauh, itu tidak terasa tentunya. Karena suasananya yang sangat nyaman dan aman. Kemudian bersih. Nah, jadi kita coba dulu jalan mengitari mungkin jembatan sana untuk melihat tempat-tempat yang barangkali bisa untuk nongkrong. Nah, ini kita bisa melihat lagi kegiatan river cruise-nya. Wow, cantik semua ini. Nah, jadi mereka sulap ya, itu tepi daripada sungai ini menjadi tempat yang sangat nyaman untuk santai. Juga bisa menikmati culinary. Luar biasa tempat ini. Nah, ini ada juga barnya. Dan di sana ada jembatan untuk kita bisa menyeberang ke sana. Nah, jembatannya juga cantik, mereka hiasin ini semua. Wow. Wah, di sana ada juga tempat kulineri. Nah, coba kita lihat dulu jembatannya ini. Nah, itu mall juga ya. Central. Clarke Quay Central.
Wah, kawasan ini benar-benar happening. Kita coba lihat dulu. Nah, itu kita lihat ya, banyak turis-turis yang menikmati suasana makan malamnya di sini. Wow. Oke, kita share video ini seluruh kepada teman-teman untuk sebagai referensi jika datang wisata ke Singapura. Jangan lupa juga untuk datang di kawasan Clarke Quay. Ini coba dulu kita telusuri ya kawasan Clarke Quay ini. Ini sebenarnya bisa tembus ya sampai kepada kawasan Merlion Park. Nah, walaupun mungkin sedikit jauh ya, hampir sekitar 20 menit, tetapi suasananya sekitar itu tidak membuat bosan. Nah, ini nampaknya ada live music juga. Wow, betul-betul happening ini memang Singapura. Mereka mengatur segala sesuatunya dengan lampu-lampu sehingga menarik minat pengunjung. Ini kita lihat banyak yang menikmati sajian makan malam sambil menikmati suasana sungai yang bersih dan kapal-kapal yang mengadakan river cruise. Wow. Nah, di sini ada juga mau coba permainan ya. Untuk anak-anak muda ini bolehlah. Seperti itu. Jadi nampak di sini yang bermain di atas seperti ini orangnya. Wow, seru. Tiket bayarnya sekitar 45 Singapura dolar. Iya betul, mau nggak? Mantap. Oh, nanti Pak, ini orang tua. Disuruhnya kita mau coba itu. Udah lewat lah kita mau menikmati aja alam. Nah, di kejauhan sana itu kita lihat itu MBS itu kah? Marina Bay Sands. Nah, dari sini sudah nampak itu. Wow. Asik juga ini pengalaman kita naik tour, evening tour di Singapura. Ini sekaligus kita bisa melihat suasana malam di Bandar Singapura. Wow, masih busy. Nah, di sini sekali lagi kita juga masih bisa melihat keindahan sungai. Juga perahu-perahu yang mengadakan river cruise. Nah, jadi kita tetap ya mencoba mengitari pinggiran daripada sungai. Kita akan coba tembus sampai ke kawasan Merlion Park. Nah, jadi ini di bawah jembatan. Tapi mereka buat seperti ini. Wow. Ini jadi cantik dia malah. Hebat. Sini kita juga bisa melihat jembatan. Wow. Jembatannya dibuat berwarna merah. Kita masuk di bawah jembatan. Jadi di atas itu adalah jembatan. Ini di bawahnya, tapi dibuat cantik.
Nah, ini kita lihat di sana juga ada seperti bar and restoran. Semua di tepi daripada sungai ini. Nah, kita bisa melihat dari sini bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, jadi kita bisa jalan. Tapi kalau kita mau santai duduk juga di sini oke ya. Mereka siapkan semua tempat duduk untuk melihat atau menikmati kota ini semua. Wah, di sana betul-betul happening. Nah, di sana kita lihat juga perahu untuk river cruise. Wow, amazing. Wow, luar biasa pengalaman backpacker hari ini menikmati kota Singapura. Wow, pengalaman yang cukup berharga. Wah, nah dari sini ya akhirnya kita bisa melihat keindahan daripada MBS Marina Bay Sands di sana. Wah, dan keindahan airnya di sini. Kemudian kita gerak sini. Di sana itu adalah yang kawasan Marlin Park itu ya. Mungkin kalau dari sini nampak kecil. Nah, di situ kita lihat berbagai macam bank di sana. Ada DBS, Standard Chartered, HSBC. Kemudian ada juga salah satu bank idola yang saya pernah memiliki rekening di sana, yaitu Maybank Singapura. Wow, cantik sekali. Ada juga UOB di sana saya lihat, dan ada OCBC juga. Ya, ada juga Singapore Telecommunication. Wow. Nah, kita lihat ya, banyak sekali wisatawan datang memadati Singapura hari ini pada tanggal 17 Januari 2025. Nah, kita lihat untuk river cruise juga masih jalan. Biasanya sampai jam 9 malam. Nah, ini dia dari sini kita bisa melihat keindahan daripada MBS ataupun Marina Bay Sands. Nah, nampaknya di sana ada juga live music, ya. Wah, jadi happening semua di sini. Ada juga Fullerton Hotel di sana, hotel berbintang. Wow. Jadi asik mengitari sekitar daripada river tadi, dan akhirnya kita sampai di kawasan Marlin Park itu di sana. Oke, teman-teman, selamat menikmati keindahan daripada negara Singapura yang memang ya dari segi kemegahannya memang harus kita akui, merupakan salah satu negara juga penghasil wisatawan terbesar di dunia. Oke, selamat malam. Jadi lumayan juga hari ini saya punya day trip ke Singapura. Dari Johor Bahru kita tadi kurang lebih sekitar jam 11 ya. Nah, sekarang kurang lebih jam 10 saya sudah kembali ke Ban-San Street di Singapura untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Johor Bahru. Hari ini pengalaman mantap, penuh, kemudian asik dan ceria.
Sebenarnya kalau ke Johor Bahru memang ada itu naik bis ya. Di sana saya lihat itu ada bisnya besar. Tapi mungkin nanti agak repot ya. Keluar dari bandara, ke paspor ini semua. Jadi salah satu yang terbaik itu dengan taksi aja. Jadi kalau dari Singapura ini kita ke Johor Bahru kita membayar sekitar 20 Singapura dolar. Untuk pesertanya itu sekitar 3 orang ya. Kalau tadi kita dari dari Johor Bahru ke sini itu satu orang kurang lebih 40 ringgit. Nah, jadi berbeda gitu ya. Oke, tapi pengalaman hari ini lumayan bagus sekali. Walaupun ya waktunya hanya 1 hari, tetapi memang lumayan lah untuk dijadikan pengalaman. Jadi jangan lupa kalau teman-teman dari Singapura ya menuju ke Johor Bahru bisa datang ke Ban San Street. Nah ini dia Ban San Street. Nah jadi dari sini yang membawa dia ke Johor Bahru, pusat transportasi taksinya. Oke, Maruli Damani. Nah ini adalah stasiunnya. Jadi kita tunggu di sini. Nah ini kita naik taksi yang ini. Jadi dia ikut gilirannya lah, ya, ikut antriannya.